Terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alda. Saya Nadia Vega. Saya Patricia Nimaki. Saya Julfikri Junaidi. Saya Muhammad Arifin. Baik, langsung saja saya akan membacakan. Yang pertama adalah pengertian. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan, medan alam dalam bentuk sketsa, gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang yang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga kita suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun, membuat sketsa pemandangan, panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. Yang kedua, manfaat. Beberapa manfaat utama dari peta foto panorama. Yang pertama, menggambarkan kondisi suatu daerah pada waktu tertentu. Peta panorama sangat berguna untuk merekam dan menggambarkan situasi serta kondisi suatu tempat pada momen spesifik. Yang kedua, melihat perubahan dari waktu ke waktu. Dengan memiliki peta panorama dari waktu yang berbeda, Anda bisa dengan mudah membandingkan dan mengidentifikasi perubahan yang terjadi di suatu daerah. Yang ketiga, orientasi dan navigasi sederhana. Meskipun bukan peta akurat seperti peta topografi, panorama dapat membantu dalam orientasi dasar di lapangan. Yang keempat, alat pembelajaran dan pelatihan. Peta panorama sering digunakan dalam kegiatan kepramukaan atau pelatihan di alam terbuka. Yang kelima, dokumentasi visual. Peta panorama berfungsi sebagai bentuk dokumentasi visual yang sederhana namun efektif. Yang keenam, perencanaan dan evaluasi. Dalam beberapa konteks, panorama dapat menjadi alat pendukung untuk perencanaan awal suatu kegiatan atau evaluasi setelahnya, terutama jika melibatkan pemahaman visual tentang medan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan peta panorama adalah untuk menggambarkan kondisi visual suatu area dari satu sudut pandang tertentu untuk tujuan dokumentasi, orientasi sederhana, pemantauan perubahan, serta alat-alat pembelajaran dan perencanaan awal. Selanjutnya, D. Alat dan bahan. 1. Alat dan bahan. Kertas gambar, pensil untuk menggambar, 2B dan HP, penggaris, ballpoint untuk menulis data-data, kompas, alat pembidik. 2. Alat pembidik. Alat pembidik merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan 2 garis bersilang di tengahnya dan ukuran 2:1. Alat pembidik sketsa panorama dinamakan selongsong. Bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Selanjutnya yang E, yaitu bentuk atau model peta panorama. Ada beberapa macam bentuk atau model sketsa panorama, yaitu gambarnya ada di atas. Lanjut. Dan selanjutnya yang E, cara membuat sketsa panorama. Yang pertama, kolom-kolom dibuat sesuai dengan ketentuan. Lihat contoh di atas. Yang kedua, pemandangan yang akan digambar dilihat melalui pembidik dengan arah pandang tertentu. Misalkan, jika lebar pembidik 10 cm dan jarak pembidik dari mata 5 cm, maka sudut pandangnya sebesar 900 derajat. Yang ketiga, bagian kertas yang akan dipakai untuk membuat sketsa, yaitu kolom gambar, juga dibuat seperti pembidik, yaitu dibagi dengan garis tipis menjadi bagian sama besar. Untuk yang keempat, melalui pembidik di gambar, pemandangannya tampak seluas bidang yang tampak pada pembidik. Pada saat membuat sketsa pembidik tidak boleh dipindah ke arah lain.
agar pemandangan yang digambar tidak berubah atau berbeda. Untuk yang kelima, yang digambarkan pada kertas gambar adalah garis-garis batas luar dari benda yang terlihat melalui pembidik. Untuk yang keenam, setelah selesai digambar, garis batas luar kemudian diarsir. Pekerjaan mengarsir dimulai dari yang dekat, kemudian berturut-turut sampai yang terjauh. Untuk yang ketujuh, untuk membedakan yang paling dekat dibuat garis arsiran berhimpitan atau rapat, sedangkan apabila semakin jauh makin renggang atau makin jarang. Tiap-tiap benda diarsir dengan garis yang berbeda atau tegak, miring atau mendatar. Dan untuk yang ke-8, keterangan untuk masing-masing benda ditulis di luar kolom gambar. Yang Y, keterangan garis arsir. Yang pertama, semak dan desa, namanya ada di atas. Yang kedua, semak dan desa, namanya ada di atas. Yang ketiga, arsiran miring berlaku untuk pohon ladang, namanya juga di atas. Yang keempat, arsiran mengkatar untuk berbantuan sawah dan arsiran mengikuti bentuk, namanya ada di atas. Terus semakin jauh semakin, yang kelima, semakin jauh semakin lenggang arsiran kita kepada garis, namanya ada di atas. Yang H, beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Membuat sketsa laporan, bukan melukis. Yang digambarkan adalah wujud yang menyerupai bentuk aslinya. Dalam hal ini, menggambarkan garis batas luar dari benda yang akan digambar. Meskipun demikian, hasilnya diharapkan menunjukkan keindahan dari pemandangan yang digambar. 2. Benda-benda bergerak atau sempat berubah bentuk. Misal mobil, orang, awan, binatang. Tidak digambarkan dalam sketsa panorama. Habis itu yang ketiga, arsiran bisa diganti dengan peristiwa warna, benda-benda yang dekat digambar. Dengan warna 2, makin jauh warnanya, makin mudah tetapi tetap bukan melukis. 1 contoh hasil gambar ada di atas.